di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sabdanya iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam-malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang terakhir. Ini sebenarnya adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tetap giat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memberitahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, juga Al-Habib Ali Al-Haddad, dan serta para asatidz, para bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana yang insya Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suasana kita masih dalam menjalankan ibadah puasa di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam suasana talabul ilm, dalam suasana merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya, sehingga ini menjadi bekal bagi kita di dalam mengarungi kehidupan kita seterusnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini ya, insya Allah nanti malam adalah malam yang ke-23 ya. Ini kita sudah masuk di Ashrul Awakhir, di hari-hari, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita berada di sini di Masjid Allah subhanahu wa ta'ala, niatkan juga kita beriktikaf. Ya, kita niatkan dalam hati kita berniat iktikaf ya, sehingga duduknya kita, selama kita duduk terus dicatat sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping pahala menuntut ilmu. Malam ini malam yang ke-23 ya. Biasanya malam-malam ganjil yang sering ditunggu-tunggu sebagai malam-malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam Lailatul Qadar, walaupun ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk mencari, untuk giat di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sabdanya iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam-malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang terakhir. Ini sebenarnya adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tetap giat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memberitahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan ya, agar supaya kita tetap giat sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya, itu jangan sampai kendor ya, agar supaya terus kita beribadah ya, sampai akhir bulan Ramadan. Karena ya, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan ini ya,
tujuannya adalah agar supaya kita jangan hanya mencari di malam terakhir, kemudian udah malam terakhir dipilih lagi malam-malam yang ganjil gitu. Ya, bukan seperti itu. Tujuannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar supaya kalian sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Jadi ibadahnya full 1 bulan, karena targetnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik kita ini di bulan Ramadan ini adalah selama 1 bulan, bukan 10 hari terakhir saja ya, tapi selama 1 bulan, dan puncaknya di 10 terakhir. Memang ini istilahnya finalnya gitu, karena banyak biasanya orang ya sudah lupa, sudah lalai, sudah lemah ya. Maka pada 10 terakhir ini Rasulullah SAW itu menganjurkan kita agar lebih giat lagi ya. Dalam suatu riwayat disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syaddal mi'zar wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, Rasulullah malah mengencangkan ikat pinggangnya. Ini maksudnya kiasan lebih giat lagi begitu. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan. Hu di sini ya, dhamir nyanyi ini maksudnya adalah Al-Qur'an ya. Sama seperti dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh keberkahan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada ya, malam yang penuh kemuliaan. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam yang mulia. Malam itu sebenarnya tidak mulia, tapi mulianya adalah karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan asalnya bukan bulan yang mulia, bulan biasa saja. Tapi karena Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan-bulan bulan yang mulia ya, penghulunya bulan-bulan ya. Jadi mulianya bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim ya. Oleh karena itu juga ya, tentunya manusia yang senantiasa mengkaji, merenungi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, dia akan berubah dari manusia apapun asalnya, dari latar belakang apapun, menjadi manusia-manusia yang terhormat, manusia-manusia yang mulia, sebagaimana yang ya, telah dialami oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini Allah ingin menggambarkan bagaimana kebaikan malam di mana diturunkannya Al-Qur'an, menjadi malam yang jika kita beribadah di sana kita mendapatkan pahala seperti orang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini adalah bagian dari karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita ya jarang yang sampai lewat dari 70 tahun sampai 83 tahun ya. Ini tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, berikan kita rahmat di mana kita bisa mendapatkan pahala seperti orang beribadah selama 83 tahun tersebut. Ini adalah bagian dari rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberikan kesempatan yang begitu besar, yang begitu mudah,
kemudian kita sia-siakan, tentunya sungguh akan sial sekali gitu, sungguh keterlaluan. Sehingga Rasulullah dalam khutbahnya mengatakan, fa inna syaqiyya man hurrima ghufranullah fi hadzal syahr. Sungguh sangat celaka orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah di bulan ini, karena maghfirah Allah begitu luas, Allah limpahkan di bulan ini, rahmatnya juga, keutamaannya juga, Kalau orang masih di bulan ini tidak memperhatikannya, tidak mengambil kesempatan, maka ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan bagi dia. Hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya 1000 bulan ka alfi syahr, tapi khairun, itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat, berbondong-bondong turun. Warruh juga ar-ruh. Seperti yang kemarin saya terangkan, roh sering diterjemahkan ini malaikat Jibril. Memang tentunya pada masa Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril pasti masih turun, karena terus memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, enggak turun lagi seperti itu. Tapi wallahu alam kalau kehendak Allah. Tapi seperti yang ada difahami oleh para sahabat, ketika Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar mengajak, setelah Rasulullah wafat ini, mengajak Sayyidina Umar, hayya bina ila ummi Aiman nazuruhu kama kana Rasulullah SAW yazuruh. Yuk kita ke rumah Ummu Aiman, kita berkunjung kepadanya seperti yang Rasulullah sering lakukan. Rasulullah sering berkunjung kepada Ummu Aiman ini, Ummu Aiman yang pernah mengasuh Rasulullah kalau nggak salah kan, Ummu Aiman. Rasulullah sering berkunjung ke Ummu Aiman. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar ngajak Sayyidina Umar untuk berkunjung ke Ummu Aiman. Setelah sampai di depan rumah Ummu Aiman melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, langsung menangis Ummu Aiman, karena menangis. Terus Sayyidina Abu Bakar nanya, kenapa kamu menangis saya Ummu Aiman? Bukankah yang Allah janjikan itu lebih besar daripada apa yang kita dapatkan sekarang ini? Bukankah walaupun Rasulullah SAW sudah berpulang ke rahmatullah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak mati. Ummu Aiman kemudian menjawab, bukan karena ini aku menangis, tapi karena aku menangis karena karena setelah melihat kalian, aku teringat Rasulullah sudah wafat. Nah, maka aku menangis karena wahyu sudah tidak turun lagi. Wahyu sudah tidak turun lagi. Kalau masih turun wahyu, setiap ada masalah, setiap ada percekcokan, perselisihan atau apapun, pasti diselesaikan seperti itu. Turun wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya artinya malaikat Jibril tidak turun lagi memberikan wahyu kepada siapapun. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, mendapatkan wahyu itu dari malaikat Jibril, itu tidak benar seperti itu. Karena Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi.
Ini sering diartikan bahwasanya ar-ruh adalah malaikat Jibril, dan memang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya malaikat Jibril itu disebut dengan nama ar-ruhul amin. Ar-ruh juga bisa berarti ya Al-Quran itu sendiri, ya, artinya energi dari Al-Quran, pemahaman dari Al-Quran yang turun kepada kita, ya, sehingga orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, akan mendapatkan keterangan-keterangan yang baru, penerangan-penerangan yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak hal seperti kemarin sudah saya contohkan, ya, hal yang dahulu tidak difahami atau tidak diketahui, ya, di masa lalu, tapi di masa sekarang, ya, kita bisa ketahui, ya. Mungkin sebagian dari apa yang di masa lalu dipahami, ya, hanya sesuai dengan konteks masa lalu, tapi di masa sekarang terkadang akan memberikan makna yang lebih luas. Mungkin saya akan berikan contoh, ya, lain. Ketika Ustaz Husin khutbah berapa lama membacakan surah An-Nazi'at kalau nggak salah, wa fis sama'i, di antaranya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang kalian dijanjikan. Ini kalau dulu difahami, memang sampai sekarang juga difahami dari langit, maksudnya yang pertama adalah bagaimana hujan turun, karena hujan itu memberikan rezeki. Dengan hujan, ya, tumbuh-tumbuhan akan hidup, ya, dengan hujan pula, ya, arti persediaan air kita bisa minum dari sananya, ya. Ini wa fis sama'i rizqukum difahami seperti itu pada masa dulu, ya. Tapi kalau sekarang wa fis sama', di langit ada rezeki kalian. Benar nggak? Sekarang lihat di langit ini, arti di atas kita ini banyak satelit-satelit, yang dimana dengan satelit itu orang banyak mengais rezeki, ya, periklanan lewat satelit. Kemudian sekarang kita ini menggunakan Google atau menggunakan jual beli melalui online, itu adalah semuanya dengan berkat itu dari langit. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, ya, terdapat rezeki kalian dan apa yang kalian dijanjikan. Itu di samping di mana maksudnya di langit juga artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rezeki kalian. Saya tidak akan berpanjang. Yang terakhir tentunya saya ingin membacakan suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang biasa dilakukan di Indonesia ini, seperti Ustaz Husin katakan kemarin, ya, yaitu halal bihalal. Memang kebiasaan ini, ya, ada di Indonesia. Ini adalah sebenarnya kebiasaan yang baik, ya. Karena kita ketahui seperti dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dalam riwayat lain juga, ya, bangun malam atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan karena keimanan, didasari atas keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, ya, ada riwayat lain, idza jutunibatil kabair, kalau dosa besar ditinggalkan. Kalau dosa besar harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu, ya, ada dosa yang bukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan langsung berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan manusia. Nah, ini dosa ini yang harus kita, ya, meminta maaf, meminta ridho kepada
orang itu sendiri. Ya. Nah ini biasanya lebih berat ya, meminta maaf kepada seseorang. Ya. Kalau dengan Allah itu mudah, Allah itu maha luas, Allah itu maha pengampun, ya. Allah maha pemaaf, ya. Dan Allah maha luas rahmatnya. Kita minta ampun, dosa kita sebesar apapun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia karakternya macam-macam. Nah ini ya. Nah ini biasanya lebih berat kita ya, lebih sulit kalau mau minta maaf kepada manusia. Oleh karena itu ya, kita harus berhati-hati ya, jangan gampang-gampang kita berbuat dosa kepada sesama kita. Jangan gampang-gampang kita menyakiti saudara kita. Jangan gampang-gampang kita ya, menghibah ya, memfitnah saudara kita. Jangan gampang-gampang kita mengalirkan darah saudara kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Artinya orang yang bangkrut. Sahabat ditanya begitu, ya dijawab ya, sesuai pengetahuan mereka. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya di kita itu adalah orang yang kalau dia berdagang, dagangannya habis, duitnya nggak ada. Kalau orang dagangannya habis, duitnya kumpul, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi ini ya, kalau bangkrut itu dagangannya habis, duitnya juga nggak ada. Itu kata para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-muflisu min ummati. Ya, bukan itu yang dimaksudkan, yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Kalau itu sih ya, orang yang dagang bangkrut, dia bisa berusaha lagi, dia bisa bangkit lagi. Tapi yang repot orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang saya maksud orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti di yaumil qiyamah. Dia sudah bawa pahalanya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tapi di samping itu, ya, dia pernah mencaci seseorang, dia pernah memfitnah seseorang, dia pernah mengambil harta seseorang, dia pernah menyakiti seseorang, dia pernah bahkan mengalirkan darah seseorang. Pahalanya sih banyak, bahkan di riwayat lain katanya ka'amsalil jibal, seperti gunung, pahalanya banyak. Tapi lihat hubungannya dengan manusia jelek sekali. Akhirnya apa? Karena di sana nggak bisa kita balas seorang itu minta maaf, udah nggak bisa. Artinya bukan nggak bisa, orang semuanya perlu pahala untuk memberatkan dia punya timbangan di mizan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, ya, wa hadza min hasanatihi. Yang tadi yang pernah diambil hartanya karena di akhirat dia nggak punya harta lagi di sana. Dia punya banyak kebaikan, kebaikannya diberikan kepada orang yang dulu pernah disakitinya. Kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah diambil hartanya. Kebaikannya akan diberikan kepada lagi orang yang pernah difitnahnya, ataupun orang yang pernah dipukulnya, dan macam-macam. Akhirnya sudah habis kebaikan yang diberikan, ternyata karena dia hubungan baiknya kepada sesamanya tidak baik, tetap masih dituntut dia. Masih ada orang yang datang yang minta, ya, yang menuntut dia.
akhirnya ya, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau sudah habis semua kebaikannya sebelum ya masalah dia habis tuntas, ya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, diambil dari kesalahan mereka kemudian ditimpakan kepadanya. Ini bukan ini riwayat ini bukan masalah wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, tidak, ya. Seorang yang tidak berdosa ditimpakan dosa orang lain, bukan, tapi ini adalah bagaimana ya seorang yang dia berdosa, bukan tidak berdosa, berdosanya hanya karena antara sesama manusia. Oleh karena itu di yaumil qiyamah dia nggak bisa membalas, maka dibalasnya dengan kebaikannya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ukhidha min khatayahum faturhat alaihi thumma turiha finnar, diambil kejahatan orang yang pernah disakiti, ditimpakan ke dia, kemudian ketika ditimbang amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikan, maka dia dijebloskan ke dalam api neraka. Nah, ini di momen bulan Ramadan ini, di akhir pertemuan kita ini di bulan Ramadan, ya, dalam kesempatan ini ya kita berhalal bihalal, ya. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin ucapan yang kurang pas, baik ketika menyampaikan kajian ini atau di luarnya, ya, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya seperti itu, ya, dan juga diantara kita ya saling memaafkan, ya, dan juga gunakan kesempatan, ya, apakah di bulan Ramadan atau nanti di hari raya ketika ketemu dengan saudara-saudara kita, mohon maaf, minta dibebaskan, minta diridho. Kalau dia punya tentunya yang menyangkut harta, ya, kita bayarkan, ya, dan kita minta ridhonya seperti itu. Dan ini adalah merupakan ya hal yang baik, ya. Biasanya kita itu kalau meminta maaf biasanya ada agak malu-malu, ya. Tapi kalau di momen bulan puasa atau di momen hari raya itu artinya ada momennya, kesempatannya. Nah, kesempatan itulah, ya, kita gunakan. Walaupun meminta maaf itu jangan nunggu lebaran, ya. Jangan menunggu lebaran kapanpun. Tapi terkadang orang ada yang susah gitu, ya. Ya, gunakanlah kesempatan, berbagai kesempatan yang ada untuk saling memaafkan di antara kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.